Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel saya. Kali ini saya sedang di tempatnya Pak Dutfarm ini. Nanti coba kita ngobrol-ngobrol perjalanannya Pak Dutfarm dari tahun kapan sih beliau breeding kambing PE. Yuk kita langsung saja temui beliaunya teman-teman. Ini sih Pak Dut, bisa dijelasin kalau untuk awal mula ternak kambing PE ini sejak kapan Pak? Saya mulai ternak kalau di sini sudah 2004 saya sudah mulai mas, karena di sini kan warisan atau dulu dari simbah saya ke bapak saya, terus saya kayak gitu. Jadi emang kalau di sini mayoritas kan peternak kambing. Jadi dari kecil pun sudah kadang nek cara nang desa ki diakoni cepe apa ngeten iku. Saya lulus sekolah 2003 atau 2004 kisaran itu. Setelah itu saya ngarit di rumah. Tapi itu juga dulu kan baru 2-3 ekor mas, belum banyak. Karena buat sambil aja, sambil cari buruh di luar kayak gitu. Kalau sekarang sudah ada berapa ekor Pak di kandang jenengan? Untuk sekarang ya lumayan lah mas. Untuk jumlahnya itu ya berapa ya malah enggak kan, tapi udah lumayan lah kayak gitu. Kalau untuk dari segi perawatannya perbedaannya sama kambing biasa apa sih Pak? Satu, untuk kambing etawa biasanya mayoritas itu di bentuk kandangnya dia panggung. Karena di etawa kan dulu rewas itu juga diperhatikan. Kalau di lantai kayak domba nanti kan kotor, terus bulunya nggak tumbuh, terus ada penyakit kayak gitu yang kita takutin di situ. Kalau di panggung kan untuk ngerawatnya lebih mudah, kambingnya lebih bersih lah kayak gitu. Kalau untuk dari segi pakan Pak? Pakan kalau di sini masih hijauan segar. Ada tambahan-tambahan mungkin? Saat ini ada tambahan komboran kayak gitu buat pejantan-pejantan sama induk yang hamil lagi menyusui kayak gitu. Tapi kalau yang lainnya saya masih hijauan murni. Masih hijauan ya? Segar ya. Kalau untuk dari segi harga Pak, kalau PE sendiri mulai dari harga berapa sih Pak? Sebenarnya PE itu kan dari berkelas-kelas lah mas. Ada yang speknya spek pedaging, itu juga sama dengan Jawa Randu, domba kayak gitu. Terus spek breeding itu di atasnya lagi yang buat peranakan. Terus spek breeding analisa itu yang arah keluasan, itu nanti arah ke seni kayak gitu. Terus breeding kontes itu kambing-kambing yang satu kambing emang kontes, yang kedua emang kambing itu kualitas kontes yang bisa ngeluarin anak-anak spek kontes kayak gitu. Kalau untuk dari segi perawatan Pak, kalau untuk khusus yang kontes itu lebih ekstra atau gimana Pak? Ya tetap di rawatan beda mas. Kambing breeding sama kambing kontes itu beda rawatan. Kalau mau ngerawat kambing kontes itu nggak sama dengan kambing breeding. Kalau kambing breeding kan pada titik pentingnya kan ibaratnya kasih makan full aja. Iya, kasih makan full, terus sesekali seminggu 2 minggu sekali dimandikan, dijemur kayak gitu. Karena yang kita cari kan anak-anaknya itu di breeding. Kalau di kontes kan banyak yang harus diperhatikan, dari posturnya, dari bulunya, dari rewosnya biar dia kembangnya, terus posturnya biar tumbuh maksimal kayak gitu. Jadi memang agak beda untuk kambing kontes. Jadi kalau mau beli kambing kontes tapi rawatannya rawatan breeding itu sudah pasti gagal. Iya, tapi kalau kambing breeding dengan rawatan kontes juga jebol operasional. Iya kayak gitu mas. Jadi untuk kontes itu cuman hiburan atau hobi aja. Tapi awalnya kan juga dari breeding, ada yang keluar bagus, kita rawat maksimal biar bisa untuk kontes kan seperti itu, dengan harapan satu nilai jualnya juga akan lebih, kan beda. Yang kedua kepuasan kita
Karena saya pecinta penghobi kambing dan saya emang breeding di sini sambil trading juga. Jadi di saat ada yang keluar bagus saya rawat yang maksimal kayak gitu. Cuman nggak semua dari induk-induk yang ada itu juga keluar bagus semua dan nggak jelek semua kayak gitu. Kembali lagi rezeki. Pak, kalau mungkin ada teman-teman yang mau bermitra di sini, bisa dijelasin Pak? Mungkin bahasanya itu sebenarnya saya masih bingung untuk mitra yang dimaksud dengan mitra itu yang bagaimana. Kalau yang sudah kan mereka beli dari sini, tapi nggak jual putus. Maksudnya tetap di saat perjalanannya waktu ngerawat kami saling sharing, saling komunikasi, saling membantu. Nanti kan di kambing itu juga suka duka, termasuk ada kendala-kendala, misalnya kambing pilek, batuk, terus waktu beranak kurang air susu, terus biar cemainya tumbuh kembangnya bagus seperti apa lah, itu kami saling sharing ke peternak-peternak seperti itu. Itu mitra mandiri mungkin ya, bisa seperti itu. Jadi awalnya beli dari kami, tapi karena emang yang membedakan kalau beli di pasar kan jual putus. Putus. Kalau beli di kandang farm itu kan masih ada kayak sejenis ikatan yang nanti kami saling membantu untuk edukasinya, bareng-bareng belajar, saling ngisi seperti itu. Tapi kembali lagi untuk yang ngerawat itu juga nanti tetap menggunakan SOP yang benar, insya Allah juga akan berhasil. Tapi di saat ngerawatnya salah-salah, terus gampang bosen, nggak telaten, nggak konsisten, nggak istiqomah, itu juga kadang yang bisa gagal seperti itu. Ibaratnya mandek di tengah jalan, ibaratnya belum ada hasil udah dijual, itu kan emang belum ada hasil kan kayak gitu. Isi Pak, kalau untuk sarannya buat bagi yang mau terjun ke PE sendiri, sarannya sendiri bagi Bapak? Kalau pengalaman saya dulu itu berangkatnya juga dari yang spek standar Mas, spek standar yang harga-harga rasional, harga-harga umum, spek ekonomisan kalau bahasa sekarang. Itu kita mulai dari situ dulu. Kalau saran saya bagi yang mau baru memulai, berarti kan itu kalau di sini kan bahasanya masa transisi, jadi perpindahan dari yang sebelumnya beliau ngingu Jawa Randu terus kepengen ke Itawa, jadi agak upgrade materi, tapi ya jangan langsung yang bagus, tapi yang sedengan dulu. Tujuannya satu, kita latihan merawat, kalau rawatannya yang benar, udah ada hasil, nanti mau upgrade yang lebih bagus, itu malah lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi mendingan pelan tapi pasti daripada langsung beli yang bagus, nanti salah rawatan malah kambingnya rusak, harganya turun kayak gitu. Kalau untuk yang disiapkan apa aja Pak sebelum terjun ke ternak PE ini Pak? Nah, kadang yang menjadi kendala itu seperti ini Mas, di saat mau memulai itu modalnya besar. Satu, bikin kandang. Yang kedua, menyiapkan lahan pakan atau bank pakan. Yang ketiga, beli materi. Lah ini menjadi aset karena mandek semua. Untuk kandang juga mandek, terus nyiap ke lahan pakan juga mandek, belum beli materinya. Lah itu kadang, makanya saya pelan-pelan pokoknya itu tujuannya gue jangka panjang, jadi alon-alon sing kira-kira pas ono rezeki srek nang ati, tuku sesuk rezeki meneh tuku malih ngaten iku. Dadi ampun nganggo emosi tapi nganggo ati, karena tujuannya jangka panjang. Untuk kambing itu bukan cuma 1, 2, 3 bulan, tapi kadang bisa tahunan kayak gitu. Jadi hasil itu nggak langsung kelihatan, makanya tetap pelan-pelan aja, bisa memposisikan dengan
kahanannya dengan budgetnya seperti itu. Jangan langsung yang bagus atau apa, tapi nggak apa-apa kalau mau langsung yang bagus, tapi konsekuensinya perawatannya harus yang benar-benar bagus. Terus cari mentor yang benar-benar bisa diajak kerjasama. Maksudnya di saat nanti sudah berkembang banyak bisa saling membantu untuk menjualkannya atau membantu membelinya kembali kayak gitu. Kalau untuk di farmnya Bapak ini, kalau ada yang beli itu free ongkir semua atau gimana? Enggak semua Mas, karena kayak di Lampung itu kan ongkirnya beda, di luar Jawa itu beda. Kalau untuk Jawa pada umumnya ya, pada umumnya. Karena Madura, Sumenep itu juga masih di Jawa, tapi ongkirnya berbeda lagi. Jadi misalnya Banyuwangi ke sini sampai ke Bogor atau mana itu masih free ongkir, tapi untuk bagian-bagian tertentu yang misalnya di Madura lah, itu kan masih Pulau Jawa juga. Cuman memang dia udah nyebrang dan itu ongkirnya berbeda. Nah untuk itu bisa dirembuk Mas. Untuk itu bisa dirembuk. Ada kuotanya nggak Pak? Maksudnya beli satu atau beli berapa satu yang insya Allah dikirim Mas. bisa, tapi ya? juga nunggu barengan kayak gitu. Kayak kalau yang untuk Jawa kan lalu lalang ekspedisi itu tiap hari insya Allah ada, kecuali di hari-hari yang kayak kemarin Idul Adha itu banyak charteran, jadi yang untuk ekspedisi rute jarang. Nah itu, tapi untuk saat ini normal, jadi tinggal nunggu aja, kadang 3-4 hari baru dikirim kayak gitu. Pak, mungkin untuk motivasinya buat teman-teman yang ingin terjun ke PE, ada nggak motivasinya sendiri? Yang pertama mental Mas, yang harus disiapkan, karena di saat di daerah yang belum banyak kambing terus beliau beli, biasanya kebanyakan itu yang kena mental dulu. Entah itu dengan wedhus elek, tonggo ngomong larang, mending itu sapi, mending apa, kadang kan seperti itu yang harus disiapkan mental dulu. Jadi cukup diam, tapi kita menjadi semangat buat kita untuk pembuktian gonggo waras selamat aku bisa berhasil ngeten itu. Jadi kalau kita cuman ikut-ikutan terus kita nggak punya nyali atau nggak tata, kadang kan mental kena dulu. Di saat di daerah yang masih minus kambing etawa, misalnya kata jenengan Banyurip mayoritas sapi, terus jenengan ngingu etawa, kadang kan udah dibully tangga teparola. Itu mental yang pertama yang harus disiapkan. Yang kedua, di saat sudah membeli, sudah punya, apapun itu bentuknya seperti apa, rawatlah yang benar, terus sabar Mas. Karena semua itu nggak ada yang instan, jadi sabar, konsisten, telaten, terus dan itu tetap dirawatnya apa, insya Allah sakit hati jalannya. Alamatnya di mana ya Pak? Untuk alamat lengkap saya di Dusun Kalilo, di Dusun Kalilo, Desa Telogogor, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di sini pusatnya kambing etawa, pusat kambing bibitannya memang dari sumbernya memang dari Kecamatan Kaligesing. Dari Kecamatan Kaligesing ini ada beberapa desa yang menjadi sumber bibit. Salah satunya di desa ini itu memang sumber bibit, yang lainnya itu sumber dari dia untuk penyupang kayak gitu. Untuk sumbernya salah satunya di sini kayak gitu. Nomor teleponnya Pak? Nomor telepon 085 329 383 959. Saya sakit via WA atau telepon seluler. Siap.